Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Ayo, seperti biasa sebelum belajar, kita berdoa dulu. KM-nya siapkan. Ya. Ibu absen satu-satu dulu. Akmal, April, oh nggak ada. Aidin, Azam, Bening, Dipa, Sisilia, Siti Nur Akila. April nggak berangkat. Seperti biasa, Nana, pembiasaan sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang nyanyinya Satu Nusa Satu Bangsa bisa? Bisa? Yuk, nyanyi ya, suara yang keras. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu kita bersama. Bagus. Tepuk tangan dulu kelas 1. Kelas 2. Ya. Nah, sayang, minggu lalu Ibu sudah belajar tentang bahasa Indonesia kalimat ungkapan. Ya, kalimat ungkapan. Apa itu kalimat ungkapan? Kan sudah Ibu ajarkan. Kata yang memiliki arti lain, ya. Contohnya, ungkapan kata ringan tangan. Apa? Ringan tangan. Ringan tangan itu bukan tangannya ringan, enteng. Ya, tapi ringan tangan ada artinya. Apa artinya? Suka menolong. Nah, jadi ada artinya. Ringan tangan itu artinya suka menolong. Itu artinya, ya. Yang kedua, rendah hati. Apa tuh artinya rendah hati? Iya. Rendah hati bukan hatinya rendah, bukan hatinya kecil, ya, bukan hatinya maluan, tapi rendah hati ada artinya. Apa artinya? Tidak Contohnya, Habibie itu sosok seorang rendah hati. Ya, sosok orang yang rendah hati berarti tidak sombong, ya. Terus ada lagi buah tangan. Buah tangannya ada buah. Iya. Kalau nggak ngerti mah ya. Kalau nggak ngerti mah buahnya ada tangannya, buah tangan. Tapi ada artinya, Nak, bukan kayak gitu ya. Ada artinya apa buah tangan? Oleh. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Soleh ngobrol wae. Dah ya. Jadi buah tangan artinya oleh. Contohnya tadi, ayah Paki
dari Jakarta pulang membawa buah tangan. Ya, tuh. Buah tangan artinya oleh-oleh. Buah tangan. Mobil-mobilan. Ya, buah tangan artinya oleh-oleh. Lanjut. Keempat, apa itu ungkapan buah hati? Kalau tadi mah buah tangan. Terus ada ungkapan buah hati. Buah hati artinya anak. Anak. Buah hati bukan buahnya berbentuk hati, bukan. Tapi ada artinya. Buah hati artinya anak. Ya, anak. Buah hati seorang ibu kepada anaknya, tulus ikhlas mendidik anaknya, contohnya gitu ya. Buah hati artinya anak. Kalau buah tangan artinya oleh. Satu lagi ada kutu buku. Kutu bukunya ada kutunya. Ya. Tapi ada artinya ya, Nak. Buah apa? Kutu buku artinya apa? Suka membaca, ya. Contohnya, Aprilia itu jadi kutu buku kelas. Ya. Aprilia anak yang kutu buku di kelas, ya. Berarti kutu buku itu rajin membaca di kelasnya. Itu contoh kalimatnya. Jadi ungkapan itu kalimat yang mengandung arti, yang ada arti. Coba Ibu tes tadi, ringan tangan, apa artinya? Suka menolong. Buah hati artinya? Buah hati. Iya, anak. Kalau rendah hati, ayo perempuan mana suaranya? Rendah hati artinya tidak sombong. Terus kutu buku suka membaca. Ya, nah di sini pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajarannya kalian siswa dapat menyebutkan ungkapan dalam teks tersebut dengan tepat, ya. Nanti kalian harus tahu dalam ceritanya mana yang ada kalimat ungkapannya. Satu, itu. Yang kedua, dengan diberikan teks tentang cerita rukun hidup rukun, siswa dapat menjelaskan maknanya, ya, maknanya dari kalimat yang santun, ya. Nah, selain harus tahu kalimat ungkapannya, kalian juga harus tahu artinya. Kayak tadi, buah tangan, buah hati, kutu buku, ya. Terus rendah hati, ya, harus tahu. Ya, ada lagi nggak hanya yang tadi dicontoh, Nak? Nah, makanya kita belajar ya. Siap-siap belajar. Nah, ada percakapan antara ayah, ibu, Udin, sama Mutiara. Ayahnya ngomong gini nih. Hari Minggu nanti kita akan berwisata, anak-anak. Kalian ingin pergi kemana? Ayahnya nanya ke anak-anaknya, ke Udin sama Mutiara. Udin nggak jawab. Aku ingin ke kebun binatang, ayah, kata si Udin, ya. Mutiara jawab juga, bagaimana kalau ke pegunungan saja, ayah? Nah, beda pendapat nih di sini. Kalau si Udin pengennya ke kebun binatang, kalau pengennya ke pegunungan. Ibunya ngomong lagi, wah, ada dua pendapat nih. Udin pengennya kemana? Mutiara pengennya kemana? Beda-beda ya? Iya. Nah, kata ibunya, ada dua pendapat nih. Mana yang harus kita pilih? Kata ibunya ngomong. Nah, terus
Udin yang ngomong, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kata si Udin, ya. Ayahnya ngejawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul daripada anak dua itu berantem, ada yang pengen ke pegunungan, sama ada yang pengen ke kebun binatang. Kata ayah, kita ambil jalan tengah. Ngerti nggak jalan tengah? Iya, berarti itu kalimat ungkapan yang ada artinya. Kata ayah bilang, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara jawab, begini saja, saya punya usul ayah. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Kata Mutiara, liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Berarti Mutiara ngalah, ya. Iya, berarti liburan kali ini pergi ke kebun binatang, ya. Terus Udinnya ngejawab, kakak baik sekali, maaf ya kak, aku sudah berbicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata si Udin. Ibu ngejawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Apa kepala dingin? Ada yang tahu? Gak ada tahu kan? Iya, berarti ini kepala dingin kalimat kapan? Kapan? Berarti ada dua ya? Oh belum, coba lihat lagi. Ayah bilang apa? Kalian memang anak-anak yang hebat. Ya. Berarti di sini dicerita di sini ada kalimat ungkapannya. Yang ini tadi mana? Jalan tengah sama kepala dingin. Tuh. Lihat yang di garis bawah merah. Ya. Jalan tengah sama kepala dingin. Nah, artinya ungkapan. Nah, jalan tengah ada baca nak? Apa? Jalan tengah artinya solusi, jalan keluar, ya. Jalan tengah berarti artinya solusi. Kalau kepala dingin artinya apa? Iya, tidak mudah marah. Kepala dingin, ya. Karena tadi si Udin pengennya ke kebun binatang, si Mutiara pengennya ke pegunung. Nah, akhirnya kan mereka ada yang ngalah. Ya udah nggak apa-apa, sekarang ke kebun binatang dulu. Tahu nanti liburan selanjutnya ke pegunung. Berarti kepala dingin. Kepala dingin itu bukan kepalanya yang dingin, adem, ya. Tapi artinya tidak mudah marah, ya. Coba Ibu ulangi. Jalan tengah artinya tadi apa? Ulangi. Jalan tengah artinya ulangi. Gak pada jawab. Ayo. Jalan tengah artinya kepala dingin artinya ulangi. Lagi. Kepala dingin artinya tidak mudah marah. Bisa. Ungkapan sama artinya sudah tahu. Nah, contohnya jalan tengah. Tuh, kalau tadi kan dari percakapan, ini contoh lagi kalimat ungkapannya. Jalan tengah. Saya mengambil jalan tengah untuk masalah ini. Tuh, titik. Ya. Kalau kepala dingin, Randy menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Tuh ya, kepala dingin. Itu contohnya. Ya, bisa dimengerti? Bisa enggak? Alhamdulillah.
Sekarang tugas lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ada kata jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekel, sama tiket. Ya, ditulis nanti mana kata yang lengkap untuk kalimat ini. Bisa? Ayo, siapin bukunya, keluarkan. Bisa, kamu mah gak dengerin sih. Sudah selesai tugasnya? Yuk, Ibu mau tahu hasilnya. Coba kelompok 1 dulu, berdiri. Coba hasilnya apa? Ibu tanya. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Bagus. Pagi-pagi Udin sudah? Iya, bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Iya, bagus. Jalan tidak? Macet. Bagus. Ayah memarkirkan? Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli tiket. Bagus. 100. Tepuk tangan kelas 2. Kelompok 2, siap-siap, berdiri. Ya, soalnya nih, dengerin. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Jalan? Ibu, pagi-pagi Udin sudah? Bagus. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan? Jalan tidak? Ayah memarkirkan? Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli? 100. Semangat sekali. Kelompok 3, coba berdiri. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Bagus, jalan tengah. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Bagus. Jalan tidak? Macet, sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkirkan? Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli. 100 lagi, tepuk tangan. Membeli tiket, Mas. Ya, dah. Kelompok 4, siap. Diri. Ya. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah mereka berangkat naik mobil, jalannya tidak macet. Ayah memarkirkan. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli. Iya, bagus semua. Bisa? Bisa enggak? Kesimpulannya, kalimat ungkapan adalah kata yang mempunyai arti. Contohnya, coba sebutkan tadi. Buah tangan, buah hati. Ringan tangan, terus kutu buk, rendah hati. Tambah lagi yang sekarang apa? Tadi jalan terus apa yang tadi terakhir? Kepala dingin. Artinya kepala dingin tidak mudah
ada? Kalau jalan tengah artinya? Kalau jalan tengah artinya? Solusi. Bisa enggak? Alhamdulillah. Oke, Rabil. Ada yang ditanyakan enggak, Nak? Ada yang ditanyakan enggak? Ayo, kalau udah siapin KM. Doa pulang. Ayo 1, 2, 3. Oke.